Ini semua harus punya, supaya tidak bertanya-tanya. Kalau sulit mendownload di heizin.com yang kami sebarkan, bagikan ke panjenengan semua, bisa minta langsung ke saya kirim PDF-nya. Ini jelas mencatat nama-nama dzurriyyat dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad yang berhijrah menuju ke Yaman, baik dari keturunan Sayyidina Hasan ataupun Husain, dan bahkan dari klan Abdul Muthalib yang lain. Bahkan anak cucunya Sayyidina Ali dari jalur selain Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga dicantumkan di sini. Dan tidak ada satupun nama Ba'alawi. Justru penguasa de facto and de jure Yaman sekarang, yakni Houthi, itu masuk dzurriyyah Husaini di sini. Nanti kita bahas bersama. Gitu. Ini jelas, gamblang, dan mudah cara memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Mohon dimaafkan suara kami yang kurang halus. Suara kami yang masih disertai dengan serak-serak kering. Maka mohon maafkanlah kami ketika membaca Al-Quran. Sebenarnya suara kami ini ya di bawah 7 lah oktav dari Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi. Cuma saya ini niru-niru beliau ya, supaya ketularan goptoh atau giptoh, keinginan, bukan iri, dengki, bukan, tapi keinginan yang baik. Saya membacakan surat Al-An'am ayat 112
Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan yang indah tetapi tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama. Apa yang menjadi kebohongan yang mereka ada-adakan, ya. Ini peringatan bagi kita semua. Saudara-saudariku di seluruh Nusantara dan bahkan dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya. Hormon endorfin, dopamin, hormon testosteron dan hormon-hormon kebahagiaan lainnya. Semoga Allah senantiasa bangkitkan, masukkan ke dalam aplikasi jiwa yang diselimuti oleh raga panjenengan semua, sehingga hidup ini penuh dengan makna, bisa merasakan suasana lahir dan batin yang berbahagia di dunia sampai di akhirat kita semua. Kita ingin mengharapkan seperti doa yang kita baca bersama, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dengan doa ini semoga kita dapat menjalankannya, ya, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan yang penuh, ya, dengan tipuan, ya, dan kadang permusuhan ini, sehingga kita bisa menerima dengan lapang hati, dengan luas dan tingginya pekerti. Semoga kita senantiasa diberikan pemahaman yang bermanfaati dan bermaslahati terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang-orang di sekitar kita semua, menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai anak cucu kita selamanya abadan abada. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas tema yang pernah kita bahas dulu kala, ya, tentang fatwa dari seorang mufti Diyar Al-Yamaniyah sana, yakni Syekh Syamsuddin Syarafuddin. Memang di channelnya beliau itu yang mengelola bukan beliau langsung, ya kan biasa punya asisten, kan itu biasa, ya. Misalkan manajernya Abah Haji Roma Irama, ya nggak mungkin Roma Irama sendiri. Wah, kadang-kadang artis-artis itu manajernya juga ibunya sendiri atau sedulurnya sendiri. Biasanya kan seperti itu. Lah, saya berkomunikasi langsung dengan pihak manajemen dari channel Syamsuddin Syarafuddin Syekh Mufti Diyar Al-Yamaniyah itu, bahwa memang benar Habaib Ba'alawi Al-Hadrami itu tidak diakui menjadi ahlul bait Nabi atau dzurriyyah itroh, ya. Bahkan bisa dikatakan ilegal mencantolkan diri mereka kepada nasab yang mulia. Dan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Syamsuddin Syarafuddin itu sesuai dengan kitab yang sudah kami bagikan kepada panjenengan semua di heizin.com di bawah video kita ini. Panjenengan dapat mengaksesnya karena kami ini juga manusia biasa, tanpa berniat untuk menggurui panjenengan semua. Kita ini belajar bersama. Jadi jika ada bacaan kitab yang kurang pas, diingatkan, saya itu terima, gitu. Saya terima karena memang biasanya kalau mau live streaming seperti ini, saya itu belum mutolaah karena kesibukan yang seharian penuh
jalur yang berbeda dari kegiatan rutinitas yang kami lakukan setiap malam seperti ini. Jadi secara spontanitas, yang penting kan tidak salah membaca Al-Quran. Kalau salah membaca kitab, yang penting inti ya dari yang kita baca itu kita mengerti gitu loh. Jadi jangan hanya nguber masalah kalimatnya saja. Oke, itu kelas nahwu shorob misalkan ya. Ya dimaklumi karena memang tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Kalau kita mau menggerayangi diri kita sendiri, maka kita tidak akan mencaci orang yang kita anggap kurang teliti misalkan. Ya alhamdulillah, terima kasih ada yang mengkritisi itu karena kasih sayang dan perhatian panjenengan semua terhadap kami. Jadi secara spontanitas, tanpa mutolaah secara penuh ya, pada 1 atau setengah jam yang lalu sebelum kami live streaming ngaji langsung, siaran langsung seperti ini, kita sering menyampaikan bahwa kita ini belajar bersama. Jangan sampai para ulama dan kiai-kiai kita semua itu merasa digurui oleh kami. Jangan, enggak, kita ini sama-sama belajar. Metode belajar bersama yang kita adopsi pada masa corona, yakni kelon, kelas online, kuliah online, tugas online, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan termasuk kuliah 1,5 jam yang sangat tinggi dan bermutu istimewa, ya, sangat berharga, ya, tidak dapat kita temukan di channel lainnya. Mohon maaf, bukan sombong, nanti jangan nilai sombong. Kan jarang ya. Bagi intisarul ilmi, nasrul ilmi secara bersama-sama. Saya tahu, mengetahui, jangan juga ikut mengetahuinya. Sama-sama kita belajar bersama. Jadi kalau misalkan ada yang keras ya, mengkritik saya, ya matur suwun, enggak apa-apa. Lebih baik jangan membuat channel-channel sendiri. Ya, ada nomor WA saya kan ada. Saya pun tidak pernah membalas WA orang yang mencaci dengan ganti cacian itu, enggak. Saya tetap akan mengedepankan akhlakul karimah, adab, ya, ilmu dan adab. Bukan adab dulu saya, ilmu dan adab. Sama-sama keduanya. Jadi ini kita berbagi bersama kitab Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait. Kitab ini cuma 260 halaman. Tidak semua halaman itu ada materi kajian, tapi ada daftar isi, ya, ada referensi, ya, macam-macam isinya. Jadi alaqah itu hubungan, sambungan, ya, keterkaitan. Ta'alluq itu gumantung, kumandil, ya, bahasa Jawanya seperti itu. Alaqah al-Yaman, ketergantungan atau hubungan, ya, antara Yaman di Ahlul Baiti dengan Ahlul Bait, sesuai dengan Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu Ahlul Bait, Ahlul Bait itu. Ya, Ahlul Bait di sini ya berarti anak cucu dari Ahlul Bait yang asli dulu. JP Channel salah sekicap teram, apa kabar ya matur suwun Kang Samin, asalkan tidak terbalik dari kiri ke kanan Pak ya inggih. Kalau dari kiri ke kanan itu Latin. Sama Hono Coroko Doto Sawolo monggo podo joyonya, monggo bodongo podo joyonya. Ya, gitu nggih. Itu jadi Pak Ahmad Saleh, almarhum Buya Syakur dan Mukhtar Jombang, Pak Kiai Mukhtar juga mengatakan Adam punya ibu. Mungkin maksudnya tanah. Gue belum menyimak. Oh, masalah itu nanti Pak Ahmad Saleh kita bahas lagi. Ya, saya itu dicaci maki sama anak-anak itu ya. Ya, santri-santri itu kan wajar ya, wajar. Belum bisa menerima ya, karena informasi yang berbeda yang sudah masuk dalam memori mereka. Jadi Nabi kok punya
Ya belum baca kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnul Arabi, bahwa Allah itu menciptakan 100.000 Adam. 100.000 Adam, bukan 100 Adam, 100.000 Adam. Nah, ini yang perlu, ya tidak hanya santri-santri, ya semua kiai, semua masyarakat Indonesia ini, bahkan masyarakat dunia. Konsep-konsep seperti ini kan pembaharuan namanya, jangan kagetan lah itu. Jangan kagetan. Berdiskusi secara terbuka atau bermusyawarah bersama, yaitu sulitnya ketika lawan bicaranya itu tidak seimbang. Profesor disuruh bantah-bantahan dengan anak SMA, SMK, orang nyambung. Tapi bagaimana profesor ini bisa menuntun anak-anak SMK, SMA ini bisa paham? Lah inilah yang kami lakukan, inilah yang mohon maaf. Kami selalu telaten, ya. Jadi menanggapi kawan-kawan yang kurang memahami. Insya Allah nantinya akan tahu. Jadi misalkan dari ketua atau mursyid Jam'iyah Thorekoh As-Siddiqiyah Ploso Jombang yang jenengan Pak tadi sampaikan, Romo Kiai Haji Mukhtar Al-Mujtaba, ya memang begitu, Al-Qur'annya ngomong gitu, bahwa Nabi Adam, Nabi Isa itu punya ibu, tapi tidak punya bapak. Lah, nasabnya ke siapa? Lah nanti kita bahas lagi masalah itu. Nanti nggak sampai pada tema lah. Kebab ijo waspada fitnah akhir zaman. Benci Habib itu sesat lah. Iki Pak Kebab ijo ini, ya alhamdulillah, walaupun benci dengan saya, tapi masih menyimak acara kita. Gitu. Ini kan ada harapan daripada benci terus akhirnya, wah apa itu, langsung menutup diri. Lah ini berbahaya. Nah, kita ini dipahami oleh Pak Kebab Ijo itu termasuk bagian daripada model fitnah akhir zaman yang menfitnah Ahlul Bait Nabi. Itu pemahamannya Muhyiddin kan seperti itu, gitu. Benci Habib itu sesat. Kita kalau menasihati penjahat itu, ya, apakah kita membenci penjahatnya? Ya enggak, perilakunya yang jahat itu. Kita menasihati Habib, apakah kita benci Habibnya? Tidak, perilaku kejahatannya itu. Habib yang menyalahgunakan amanah, ya, sekaligus kepercayaan kita, ya harus kita nasihati supaya menyadarinya, menyadari kesalahannya, mencoreng nama baik agama, merendahkan Nabi kita. Bahkan Allah saja ikut direndahkan. Nabi Khidir juga diremehkan kok. Lah, kita menasihati mereka, Kang Mas Kebo Ijo, Kebab Ijo, bukan Kebo Ijo, Kebab Ijo. Nggih, nanti tulisan panjenengan tetap nulis terus. Insya Allah ada sela jeda antara tulisan yang lama dengan tulisan yang baru saja. Nggih. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, Kitab Alaqah Al-Yaman fi Ahlil Bait ini semua harus punya supaya tidak bertanya-tanya. Kalau sulit mendownload di heizin.com yang kami sebarkan, bagikan ke panjenengan semua, bisa minta langsung ke saya kirim PDF-nya. Ini jelas mencatat nama-nama dzurriyyat dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad yang berhijrah menuju ke Yaman, baik dari keturunan Sayyidina Hasan ataupun Husain, dan bahkan dari klan Abdul Muthalib yang lain. Bahkan anak cucunya Sayyidina Ali dari jalur selain Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga dicantumkan di sini. Dan tidak ada satupun nama Ba'alawi. Justru penguasa de facto and de jure Yaman sekarang, yakni Houthi, itu masuk Dzurriyyah Husaini di sini. Nanti kita bahas bersama. Gitu. Ini jelas, gamblang, dan mudah cara memahaminya. Kadang, ya, ketika kami membaca kitab-kitab baru, itu maksudnya tahu, tapi kadang kalimatnya ada yang kurang pas, ya, bahkan ada yang salah cetakannya, dan itu harus dimaklumi bersama.
Tapi intinya santri-santri, gus-gus semua harus mau ngaji bersama. Mau ngaji bersama, terbuka dengan kita. Jangan mengaku paling tinggi ya di atas segalanya masalah ilmunya. Karena selama ini gus-gus itu rata-rata sombong-sombong. Mohon maaf, mengandalkan abahnya. Seperti raja-raja muda yang ingin berkuasa, menundukkan santrinya, santriyahnya, umatnya, jamaahnya. Mohon maaf, ini harus dihapus bersama. Kita ini harus egaliter. Ya, sama-sama. Jangan seperti raja dulu kala. Itu raja sekarang itu sudah membaur dengan rakyatnya. Manunggaling kaulo. Lan rojo kan gitu, nggih. Jadi dibahas tentang ada pasal yang pertama tentang Islam dan keutamaan penduduk Yaman, ada Islamnya penduduk Yaman, masuknya Islam itu tahun berapa, waktu kapan, semua dibahas di sini. Terus nanti ada tentang tasyayyu ya, pengertian dari segi lugutan wastilahannya semuanya. Nah, ini nanti tolong dibuka halaman 172. Kitab Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait. Pengarangnya Syekh Jamal Asy-Syami. Halaman 172. Di sini juga ada keterangan tentang Alawi-Alawi itu. Tapi berasal dari duriyahnya Ali bin Abi Thalib. Ya Alawi namanya. Halaman 171 Al-Matlabus Tsani. Al-Matlab itu penyampaian keinginan atau tujuan ya, pencarian yang kedua tentang Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi. Ini anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib yang memiliki anak yang bernama Umar Al-Atrof. Umar Al-Atrof mempunyai anak lagi Muhammad, Abdullah, Ahmad. Nah ini Al-Alawi. Namanya Abdurrahman bin Ahmad Al-Alawi. Bukan Ba'alawi. Alawi anak cucunya Sayyidina Ali. Terus sekarang 172 Al-Mabahasus Tsani. Ya. Poin materi bahasan yang kedua. Hijratu Ahlil Bait ilal Yamani. Hijrah pindahnya Ahlul Bait Nabi ke tanah Yaman. Wa yastamilu ala thamaniyati matalib, memuat 8 pencarian. Bahasan yang pertama adalah Imam Hasan alaihissalam, yang kedua Imam Husain alaihissalam, yang ketiga Imam Abbas bin Ali, ya, anaknya Sayyidina Ali, tapi bukan anaknya Sayyidah Fatimah. Terus Umar bin Ali, yakni Umar Al-Atrof, ya, sampai keturunannya yang marang kitab Tahdhibul Ansab itu termasuk Umar Al-Atrof, Al-Umari. Terus Al-Matalab Al-Muhammad bin Ali alaihissalam. Yang ke-6, yang ke-7 Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ja'far bin Abi Thalib ini pamannya Kanjeng Nabi. Terus Aqil bin Abi Thalib pamannya Kanjeng Nabi. Dibahas semua di sini. Termasuk diantaranya adalah tentang Al-Imam Hasan alaihissalam beserta dengan keturunannya yang pindah ya dari daerah lainnya menuju ke Yaman. Halaman 173. Halaman 173. Keturunan Sayyid Al-Hasani itu semua tercatat di sini. Inilah yang dijadikan pegangan oleh Syekh Syamsuddin Sarafuddin Mufti Diyar Al-Hadrami atau Mufti Diyar Al-Yamaniyah. Hajaro min durriyatihi alaihissalam ila ardil Yaman. Duriyah keturunannya Imam Hasan alaihissalam itu berhijrah ke Yaman, diantaranya adalah Al-Imam Yahya bin Abdullah bin Hasan lagi bin, ini biasanya Hasan Al-Musanna. Kalau Hasan yang kedua ini Hasan Al-Musanna. Kalau Hasan yang pertama ini Hasan As-Sibit bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ummuhu Raithah binti Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Ini ada Said Ali bin Thohir bin Zaid.
kemarin kan sempat saya sampaikan, di Yaman, di Hadramaut itu masih ada kejumbuhan kejanggalan antara keturunannya Musa Al-Kadzim, Musa Al-Jun, Qasim Ar-Rasi, dan Ali Al-Uraidi. Nah, ini masih bingung di sana. Lalu ditetapkan di kitab ini ya secara global keseluruhan bahwa tidak tercatat ilegal keturunan dari Ba'alawi yang sekarang kita bahas ya di Indonesia ini. Ini semua dicatat, jangan teruskan sendiri. Tadi Imam Qasim Ar-Rasi ya ini halaman 173, terus Said Ajal Thohir bin Hasan, semuanya dari Al-Hasani sampai pada halaman 178. Ya, ini Husain. Tadi kan Hasan, sekarang yang Husain. Duriyah atau anak cucunya Husain yang hijrah ke Yaman. Siapa saja mereka tercatat di sini semua. Kalau nggak ada, jangan memakai dalil yang tidak ada, yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Itu masalah fikih itu, bukan masalah sejarah dan nasab. Al-Matlabus Tsani Al-Imam Husain alaihi salam wa hajara min dzurriyyatihi ila ardil Yaman. Anak cucu Husain, Ba'alawi itu kan Husain. Ya. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Husain. Ya. Sekarang siapa mereka? As-Sayyid As-Syair Ibrahim bin Musa bin Ja'far. Jadi Musa itu berarti Musa Al-Kadzim. Ja'far itu Ja'far As-Shadiq. Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Husain. Nah, ini ada tambahan Ali satu lagi. Satu punya anak lagi, Muhammad Al-Bakir Ja'far. Jadi Ibrahim bin Musa Al-Kadzim hijrah ke Yaman pada tahun 200 Hijriyah. Ya. Ini dicatat semua. Dan wafat pada tahun 222 Hijriah. Halaman 179 sekarang. Sayyid Amir Ja'far bin Ibrahim bin Musa, ya, keturunan dari Musa Al-Kadzim rata-rata. Ali Al-Uraidi di sini tidak tercatat. Mohon maaf, gitu. Jadi keturunan dari Musa Al-Kadzim rata-rata yang tercatat di sini. Terus sampai pada halaman 180 di atas, baris di atas, ada keterangan qala as-Sayyid Al-Allamah Ali bin Abdullah bin Qasim. Begini keterangan, mohon maaf, ini 180 atas ini. Wa amal asyraf al-Husainiyun lan anapun para syarif sangka jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Alaihim iku muga tetep ing ngatasé Husainiyun assalamu utawi keselamatan. Faghalibuhu mongko kaprae akeh biasane ya. Mayoritas mereka iku fi ghairil Yamani hijrah ana ing liyane tanah Yaman. Ana sing nang Indonesia. Wa amal asyraf al-Husainiyun ana sing nang Indonesia, ana sing nang Aceh, ana sing nang Malaya dan seterusnya. Cuma kalau memang Habaib Ba'alawi itu katanya berasal dari Yaman itu keliru, tidak diakui di sana. Fi ghairil Yamani min aqtari biladil Islami, saking penjuru-penjuru negara-negara Islam. Ono sing nang Afrika dan seterusnya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Ada keterangannya bahwa kebanyakan dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib itu tidak berada di Yaman. Lah kok Ba'alawi ini berasal dari Hadramaut Yaman? Nah, ini tidak sesuai dengan kenyataan. Wa qala as-Sayyid Al-Allamah Al-Mu'arrikh, Sayyid Al-Allamah dan ahli sejarah yaitu Amir bin Muhammad Al-Hasani, alladzina hum ma'rufuna fil Yamani minal Husainiyin jama'atum munhasirun.
yang terdeteksi keturunan dari Husain bin Ali di Yaman itu diketahui hanya bisa dihitung, ya, jari saja. Minhum al-Imam Yahya bin Hamzah alaihissalam, di antaranya yakni Imam Yahya bin Hamzah alaihissalam wa dzurriyyatuhu, dan dzurriyyahnya As-Sadah al-Houthi. Nah, ini Houthi, ini loh. Jadi penguasa sekarang yang menyerang Israel, menyerang Amerika di Selat Babel Mandeb, ya, di Laut Merah, ya, itu Houthi ini loh. Houthi, bukan Houthi sebenarnya, tulisannya itu Houthi ini loh, Houthi, Houthi, Houthi. Tapi tulisan Latinnya itu H O U T H I, Houthi, suku Houthi, ya. Bukan Syiah, itu Syiah tapi Mu'tazilah. Ya sunnah, ya sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka justru yang hijrah ke Yaman itu aslinya ada suku Houthi, Badruddin al-Houthi. Ya, termasuk di antara pendukung politik Houthi sekarang ya Syekh Syamsuddin Syarafuddin, Mufti Diyar al-Yamaniyah itu. Nggak ada namanya Al-Aidrusi, Al-Aidrus, Al-Atos, As-Segaf, nggak ada di sini. Berarti ini menggarisbawahi 5 kitab lama sebelumnya, mulai dari Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikhi Sadatil Yaman, Tobaqat Sulaha'il Yaman, dan Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas. Lalu ditutup dengan kitab Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait. Tidak ada catatan hijrahnya keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, di antaranya ya Ba'alawi yang ke Yaman. Kok ada cerita Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Aba'an Nafat dari Basrah, Madinah, Mekah, Husaisah ke Yaman? Nah, itu berarti cerita internal mereka. Tidak diakui oleh Al-Bidayah wa Nihayah, tidak diakui oleh ahli sejarah lainnya. Lalu setelah ada kesempatan ya untuk mendompleng nama besarnya Bani Jadid, Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya itu, maka mereka membuatlah satu klan besar menjadi klan Ba'alwi atau Ba'alawi, anak cucunya Alwi bin Ubaidillah. Lah, ini harus diluruskan, ya, supaya bisa menjadi pemahaman secara keumuman seluruh umat manusia sedunia tanpa pengecualian. Gitu. Dengan dasar apa? Ya kitab ini. Nah, ini saya dikatakan Pak Subli, Nur Ihya pembohong. Nah, kalau pembohong itu tidak ada dasarnya, Kang Mas, Pak Subli. Berbohong itu dosanya double 3 bagi saya. Kalau orang lain yang tidak punya kitabnya itu berbohong itu cuma 1, karena tidak atas dasar ilmu pengetahuannya, hanya berdasarkan cerita Mbah Buyutnya. Itu berbohong tapi dosanya cuma 1. Tapi kalau saya 3 kali dosa, tumpuk-tumpuk dosa atas kebohongan saya. Jadi selalu saya hadirkan kitabnya. Kalau Pak Subli ini belum bisa baca kitabnya, berguru dulu, bertanya kepada teman-teman di sekitarnya, apakah Kiai Ihya ini berbohong atau tidaknya. Tunjukkan kitabnya, kitab Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait ini. Jadi tak jelaskan ada kitabnya, ini masih dikatakan berbohong, berarti ya namanya orang itu atos hati ini. Semoga saja empuk hati ini. Begitu. Jadi Al-Houthi itu justru malah Syiah yang Mu'tazilah. Ya. Dulu difitnah menjadi Ibadiyah, ya. Yang dipeluk, diakui, dianut oleh orang-orang Islam di Oman, ya. Dituduh Ibadiyah. Lah ini bagaimana? Nah, ini catatan yang salah, tapi dipropagandakan secara terus-menerus menjadi sebuah kebenaran.
ini hampir sukses di Aceh. Salam hormat kami untuk Kang Mas Teuku Iqbal Johar. Kewajiban panjenengan untuk meluruskan sejarah Habib Buga di Biren, Aceh. Tolong panjenengan luruskan lagi karena orang itu karakteristiknya pelupa. Kalau nggak diingatkan setiap saat itu terus akan lupa kuadrat nantinya. Wilayah Pusangan di Biren, 14 tahun yang lalu saya tidak melihat itu makam Habib Buga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini sudah berhasil membangun opini, didukung oleh para bupati, polda, bahkan gubernurnya. Didukung oleh Habib-habib dari luar Aceh untuk mengisi hallnya dan bahkan mendatangkan Habib-habib dari Yaman sana. Dari seluruh dunia diundang ke sana untuk menguatkan ya pengakuannya terhadap Habib Buga itu aslinya adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Ba'alawi. Padahal itu salah. Salah total. Merampas kebesaran dan jasa dermawan dari Aceh yang membeli 3.000 meter persegi tanah dekat Ka'bah. Lalu digusur, digeser, diganti rugi oleh pemerintah Saudiyah Al-Arabiyah, dibuat untuk membangun hotel, rumah singgah, dan investasi-investasi yang lain yang bermanfaat. Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat penduduk Aceh. Habib Buga. Tapi bukan Buga aslinya. Aslinya itu Haji Habib bin Buja Al-Acehi Al-Jawiyi. Loh kok bisa jadi Habib Buga Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu dari mana? Itu loh. Dan ini Suhra wal Istifaudah di Aceh sana. Perlu kita ingat bersama bahwa ceritanya itu dulu ada orang, ya dulu kan yang menguasai superpower dunia itu kan Turki Utsmani, ya. Termasuk Makkah, Madinah, Khodimul Haramainnya kan di bawah kendali Turki. Lalu ada keinginan dari rakyat Aceh yang dihimpun oleh Haji Habib bin Buja Al-Asyi. Al-Asyi itu bahasa Arab, aslinya ya Aceh itu. Al-Jawi, Asia Tenggara, Jawa, Malaysia, Brunei itu Jawi semua, Jawa. Karena kerajaan Majapahit dulu berkuasa. Seluas itu wilayahnya, gitu. Jadi Al-Jawi asli, bukan Habib, ya. Yang sampai sekarang setiap tahunnya bisa naik jamaah haji menerima santunan dari keuntungan hasil wakafannya Haji Habib bin Buja itu. Tahun 2024 yang lalu itu 1.500 real. Dirupiahkan ya antara 6.500.000 per orang. Sak penyelenggara haji dari Provinsi Aceh Darussalam sana. 4.760-an orang dapat 6.500.000 rupiah. Ya ini dari Haji ya Habib. Jenengnya memang Habib, bukan Habib Ba'alawi itu. Jenengnya itu namanya itu Habib. Saya punya nama, jenengan buktikan sendiri, kawan saya, seperjuangan saya. Namanya Kiai Haji Habibullah Al-Mubarak. Putranya Romo Kiai Hambali dari Kudus. Nah, kalau dari Menara Kudus itu masuk ke utara sedikit. Nah, saya dulu sering ke sana. Romo Kiai Hambali punya anak namanya Habib. Tapi bukan Habib Ba'alawi, tapi macai ya Habib, yo pakainya jubah ke Arab-Arab nih. Okay. Dan saya punya guru spiritual juga, namanya Habib Al-Afkham, ya orang Jawa. Namanya itu Habib. Dan saya punya guru hadis Sunan Nasai.
Sunan Nasai, guru hadis, ya, ngaji kitab hadis Sunan Nasai, namanya Pak Yai Habib dari Notorejo, Gondang, Jamatane, Kabupatennya Tulungagung. Punya pesantren di sana. Kalau nggak percaya, itu namanya Pak Yai Habib namanya. Jadi sama dengan ini, Habib bin Bujak. Kok iso dadi Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi? Nah ini rekadayanya, keturunannya sampai sekarang masih ada. Ini hampir sama seperti Boto Putih Surabaya. Lah yang dimakamkan di Boto Putih itu dari marga Bafakih, kok iso dadi yang ngelola Al-Habsyi. Nah, saya punya manuskrip foto ikrar wakaf Haji Habib bin Bujak Al-Asy. Ini. Nah. Ini untuk bukti yang ikrar wakaf tahun 1809 Masehi, tahun 1224 Hijriah. Itu siapa? Ada di sini. Nanti mungkin akan kami bahas dalam tema khusus saja ya. Biar enak nanti. Ini kewajiban Kang Mas Teuku Iqbal Johad ya, dari Aceh, seorang YouTuber terkenal dari Aceh yang handal. Ya, tolong dibahas Kang Mas, nggih. Ini bisa dibaca halaman, bukan halaman, memang satu lembar ini. Nah, ini ada yang versi tulisan tangan yang berbeda dari ini. Oh, dipalsukan nantinya. Bahaya. Sekelas Polda, sekelas anggota TNI kita, anggota birokrat kita semua kena kok. Di Aceh itu kalau nggak percaya coba. Sampai sekelas yang biasa di Nurul Mustafa itu siapa? Dek Sakir Daula itu. Wah, menggaungkan. Oh, ini dermawan, wakafnya 200 tahun lebih mengalir pahalanya. Ini Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Orang ngerti sejarahnya. Lalu dipropagandakan secara terus-menerus. Kalau kebenaran ditenggelamkan dan diam saja, maka kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran. Mana yang lebih kuat? Ya, promosinya, propagandanya. Nah, ini jelas. Coba ini. Mungkin nanti admin bisa membagikan ini di bawah kitab ini, ya, biar panjenengan bisa ikut menyimaknya. Ada baris yang ke-10 dari atas. Ini Bismillahirrahmanirrahim bihamdi Muhsinil Qori Bisami Il Basir. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baris yang ke-10 dari atas. Oke. Baris yang ke-10 dari atas. Ini ada nama jelas. Terus dibaca baris yang ke-10 itu, di bawahnya lagi Haldoro Al-Mukarram Bihaji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Madhkur Bimajlis Syar'i. Karena memang menurut madhab Syafi'i, kalau mau ikrar wakaf itu harus disebutkan namanya dan tertera, karena kegunaannya, manfaatnya itu nanti untuk selamanya. Apalagi ditentukan bahwa Baitul Asy yang ada di Mekah sana itu adalah wakafan beliaunya bersama rakyat Aceh semua. Ya, tidak hanya hartanya Kiai Habib ya bin Bujak ini. Lalu ditulis bahwa nanti untuk kemaslahatan umat Islam, tapi untuk pembagian santunan jamaah haji yang per tahunnya itu bisa menerima bervariasi, ya tergantung keuntungan lah ya, dikelola oleh 3 orang. Yang mengelola itu bukan berasal dari marga Al-Habsyi, ya dari pemerintah Arab Saudi. Di antaranya bendaranya berasal dari Mesir malah. Itu. Jadi ini nanti baris yang ke-10 di bawahnya 11 berarti, ya. Haji Habib bin Bujak, bukan Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Gak ada di sini. Gak bisa ditipu ini. Tiba-tiba kenapa menjadi Habib Bujak alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Al-Alawi. Aduh, penipuan abad ini.
Kalau tidak percaya silahkan dicari informasi ini. Habib Buga Aceh, semuanya percaya, diziarahi. Itu baru diresmikan 4 atau 5 tahun yang lalu. Dulu nggak ada itu makam di tengah sawah itu loh, hampir pinggir pantai Sidom itu, di Kabupaten Biren itu, ya, di daerah Pusangan itu, wilayah Pusangan. Jadi ini diakui. Dan ada anak cucunya sampai sekarang ini ya, dari marga Al-Habsyi semua palsu. Wah, semuanya diakui ya. Nanti Teuku Umar itu Habib. Ya. Cut. Ya. Pokoknya semua Habib, pahlawan kita tuh Habib semua. Ya. Jadi bahaya. Padahal antara Habib Buga ya yang asli Habib bin Bujak. Habib bin Bujak, pewakaf Baitul Asy. Asy itu Aceh gitulah. Sampai sekarang ada hotel bintang 5, ada yang kamarnya 1.800 ya kamar. Bintang 5 itu. Ada yang 800 kamar, ada yang rumah singgah untuk mahasiswa dari Aceh khususnya dan Asia Tenggara juga. Ada 5 tempat. Yang satu itu mah justru ada rumah wakaf tapi atas nama Al-Habsyi. Lah ini mau nanti didekati. Mau ngurek-urek aset ini. Kalau di total asetnya ya hampir 8 triliunan. Saya punya kawan yang ada di Uni Emirat Arab sana yang sering komunikasi dengan saya. Ya agar dibeli saja. Tapi wakafan nggak boleh dibeli. Ya. Cuma manfaatnya itu. Jadi sekarang Gubernur Aceh Darussalam Mas Muzakir Manaf itu ya mau ngurek-ngurek, maksudnya pembagiannya jangan segitu, lebih banyak lagi. Ya, alasannya seperti itu. Kadang-kadang kita ini malu, uang namanya wakafan, kita masih diberi oleh pemerintah sana, ya matur suwun kan gitu. Harusnya kalau malah diurek-urek kurang terima, ini ngerebutno barang sidik. Karena apa? Dulu Aceh itu kaya raya, tempatnya emas, perak, selaka, dan nikel seterusnya, wah nggak karu-karuan. Sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Pada tahun 1760 Masehi, pada waktu Sultan Shah Mahmud ya pertama berkuasa sampai 1781 Masehi itu. Kedatangan pertama katanya ya Habib Buga ini dari Mekah sana, katanya seperti itu. Tapi menurut saya ini asli ya, penduduk yang dipercayakan oleh Sultan untuk mengumpulkan dana umat guna untuk investasi membeli tanah sekitar Ka'bah. Terlalu dekat dengan Masjidil Haram, akhirnya kena gusuran tapi dapat ganti untung. Lalu dirupakan jaraknya mundur 500 meter ya dari pusat Masjidil Haram. Ada yang 300 meter, kalau yang hotel yang bintang 5 1.800 kamar itu 250 meteran ya dari pusat tawaf, tempat tawaf di situ, mutaf di situ. Jadi yang disebut Habib Buga itu yang asli adalah Kiai Haji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Jawi. Iso dadi Habib Sayyid Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Ini harus diusut tuntas. Karena makamnya yang dulu saya lihat di tengah itu cuma 3 makam ya, 3 ini belum ada namanya, sekarang sudah ada namanya dan menjadi wisata religi di Aceh sana. Didukung oleh Polda, Polres, Polseknya, didukung oleh pemerintah daerah, didukung oleh pemerintah ya provinsinya. Wah, bahaya ini kalau nggak ada yang meluruskannya. Ini sudah bisa kita akses kok di mana-mana. Tinggal bacanya saja. Baris yang ke-11 kalau diurut, tapi untuk titik bahasanya itu baris ke-10 dari atas. Nanti jenengan penelengi, nanti kami bagikan ke panjenengan semua di bawah video kita ini. Jadi foto ikrar wakaf Haji Habib bin Bujak Al-Acehi Al-Jawi dirambas menjadi Ba'alawi. Di Aceh ini belum ada yang membahas kitab seperti ini. Kalau sudah tahu semua, Aceh insya Allah bangkit lagi, insya Allah. Jadi Kang Mas Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM, insya Allah
ayo ngaji bersama dengan kami gitu. Jadi nanti kami kirimkan ke panjenengan. Jenengan saya tahu punya akses ke kawan kami Habib asli. Saya juga sering berkomunikasi bahwa jenengan dan bahkan adik panjenengan itu juga punya akses ya dengan kawan kami ini. Nanti insya Allah kita bahas lagi. Alaqah al-Yaman bi ahlil bait. Tidak ada Ba'alawi. Jadi inilah yang dijadikan dasar oleh Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Sarafuddin. Dapat panjenengan mutalaah sendiri. Kalau nggak bisa baca, minta tolong para santri. Insya Allah sowan ke kiai. Nggih. Semut kota, wafi zaini si menir tebel rumel mana? Jangan begitu, jangan tebel-tebel itu sakno. Jangan. Semut kota si rumel nih. Ahmad Saleh, wakaf itu amal jariah bagi almarhum. Mau dijarah juga, gak kaget sih. Kuburan aja diakui. Nggih Pak Ahmad Saleh. Kebangetan. Kebangetan, kebablasan. Sampai nggak tahu malu gitu loh, nggak tahu malu. Kalau didengar oleh kerajaan Saudi sana itu, wong Indonesia itu melarat, yo. Wong ono bondo sidik ngono wae kanggo kemaslahatan rakyat Aceh ya dibagikan. 18 tahun sudah menerima bantuan ini. Bervariasi dulu mulai 1.000 rial ya. Sekarang sudah, nah ini nanti kabarnya, ini kan 2 hari di Mekah langsung dicairkan. Setiap orang 4.000 sampai 5.000 orang kali 7 juta rupiah. Nah, berapa itu? Ya, belum lagi asrama-asrama itu ada diskon kalau asli dari Aceh. Serambi Mekah kan Aceh itu. Pak Karsono bin Yadi pengaku dulu Nabi sudah pedot urat malunya. Al-haya'u minal iman nggak berlaku Pak Karsono bin Yadi. Nggak berlaku, nggih begitu. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan dalam mukadimah bahasan sesuai dengan tema malam hari ini, bahwa Ba'alawi itu memang ilegal di Yaman. Tidak diakui, apalagi secara sekuat tenaga ya. Sampai sekarang di Aden itu memang ada masjid Jami' Al-Aidrus, memang ada masjid-masjid peninggalan mereka itu banyak. Tapi mereka orang-orang Yaman asli itu menganggap itu sebagai kaum sufi itu saja. Jadi dibiarkan karena nggak ada peradaban perkembangan di sana. Ya, hanya mengandalkan bukan akal, tapi mengandalkan perasaan. Nanti sufi mengatakan, padahal tidak seperti itu. Sufi itu justru harus seperti para ulama-ulama terdahulu ya. Sufi harus berkembang seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan ya sufi. Imam Al-Ghazali, Imam Sari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya Ibnul Arabi ya, itu kan ya sufi-sufi, tapi kajiannya menyeluruh, termasuk perhatian terhadap peradaban manusia. Tidak hanya masalah jiwa saja yang diurusinya, tetapi juga ragawinya manusia, dunia sampai akhiratnya. Itu sufi yang sempurna. Kalau sufi hanya ngurusi agama spiritual saja, tidak. Harus ngurusi intelektual, sosial, finansial, semuanya. Gitu, kita akan berkomunikasi, berinteraksi secara langsung melalui tulisan panjenengan di awal acara ini tadi dan yang baru-baru ini. Di ujung asa, semangat kayak nggih. Semut kota, iya budak-budak Habib kemana? Melati Arum, pecinta Habib adalah manusia yang tersesat di tempat terang, maka sulit mencari jalan keluar. Semoga Pak Bu Melati Arum, semoga kita harus bersabar. Ngurusi wong sing nggak ngerti kudune sabar. Gue nek dicaci malah tambah melayu ya Bu Melati Arum ya. Atau malah tambah melayu nanti lari dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak baca kitab. Saya baca bismillah dulu. Ya karena ini mohon maaf saya mengomentari menanggapi tulisan panjenengan ini tanpa mutolaah terlebih dahulu. Lah tadi kok pas saya nyimpan gitu. Pak Nur Hadi, tolong luruskan masyarakat Aceh. Lah tadi saya itu melihat sekilas-kilas tentang Habib Buga yang sebenarnya Pak Kiai. Nah, sudah tadi. Habib Buga itu bukan Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, bukan. Habib Buga itu ada yang mengatakan pendatang dari Aceh pada waktu Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah yang pertama. Sultan Aceh yang ke-25 itu tahun itu sampai tahun 1781 meninggal dunianya. Lalu setelah itu
dikumpulkanlah dana-dana dari umat dan didukung oleh kerajaan kesultanan. Ya lalu ditambahi sendiri oleh Kiai Haji Habib bin Bujak itu untuk membeli tanah di sana, di Makkah Al-Mukarramah sana. Nggih. Jadi apa yang selama ini ada di media bahwa Habib Bujak itu adalah Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu salah. Ini perlu diluruskan bersama. Nanti kalau tidak akan disuhroh dan istifadhahkan, dipopulerkan agar terkenal di mana-mana. Itu Habib yang sebenarnya, padahal tidak. Beda. Habib Bujak yang asli, Habib bin Bujak yang asli itu makamnya di Ma'la. Makam di Ma'la, makam jamaah haji yang meninggal di dunia di sana itu nggak perlu anggap seperti makam di tempat kita terkenal ya, sama dengan makamnya Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah, kan nggak begitu terkenal kan ya, padahal kalau di sini beliau terkenal, diziarahi setiap hari. Di sana ya biasa-biasa saja. Nah, orang-orang hebat ya, ahli hadis, ahli tafsir ya, ulama amilin, wali-wali ya banyak dimakamkan di sana. Nah, di Ma'la ada keterangan di sana yang dimakamkan pada tahun-tahun setelah 1809 Masehi itu Ibnul Bujak dari Aceh Al-Asy ya ini meninggal di sana. Tiba-tiba kenapa di Biren ada makamnya? Wah, ngawur ya itu. Nggak ada dasarnya. Nggih begitu nggih. Pak Nurati, Pak Basir, apakah semua manusia dilahirkan dari seorang ibu termasuk Nabi Adam, Pak Kiai? Iya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'alakum tashkurun itu. Ini hukum alam. Nanti pasti banyak yang bertanya-tanya, antara telur dengan ayam itu duluan mana? Itu nanti bahasan berikutnya. Pak Rudi Indres, kitab ini tahun berapa Pak Yai? Sebenarnya kitab ini cetakan baru Pak Kiai Rudi Indres. Oke, jenengan nanti baca. Tapi di sini di awalnya mencantumkan syairnya para penyair Yaman yang bernama diantaranya adalah Hasan bin Ali bin Jabir yang wafat tahun 1079 Hijriah. Tapi sebenarnya kitab ini kitab baru. Jadi kitab terbaru melengkapi kitab-kitab lama Pak Rudi Indres. Biar sempurna. Kalau kitab-kitab lama kan tadi 5 yang saya sampaikan itu, ditambah dengan penguatan kitab ini. Kalau ini nanti jenengan menemukan Ba'alawi atau Imam Ahmad Al-Abba yang hijrah dari Basrah ke Yaman, ya jenengan hubungi saya. Nggak ada. Alif terus, Anda hanya mengingatkan. Nah, ini Alif terus ini mengingatkan saya. Ingatkan apa? Mengingatkan apa ya? Gak tahu. Semut kota Yai, Pak Lutfi katanya gudanya karomah, bukan karomah, khurafah. Mohon maaf, maafkan saya. Pak Muhammad Jawari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah viral nih Yai, pembahasan nasab Wali Songo. Nanti klan Ba'alawi kewirangan, ngaku-ngaku cucu Nabi tetapi nggak bisa menunjukkan bukti Yai. Nggih. Satrio Wirang. Kalau orang Jepang itu harakara dan harakiri. Kalau perempuan itu harakiri, laki-laki perempuan ya harakara dan harakiri. Itu kalau adat kebiasaan orang-orang Shinto, orang Jepang sono. Gitu. Kalau kita ini kadang-kadang rai gedek. Al-khaya'u minal iman itu nggak berlaku lagi. Nggih, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti. Ya harusnya bukti sudah ada, tapi bukti yang tidak valid gitu, nggih Pak Muhammad Jauhari. Lah, sekarang ada seminar ya di Brebes itu ya kami dukung. Sepenting jangan kerjasama dengan Ba'alawi. Nanti jenengan akan dikalahkan oleh mereka. Wong sama seperti Habib Bujak makamnya di Biren itu saja sudah kalah kok. Masyarakat kita di Aceh itu khususnya Kang Mas Tengku Iqbal Johar untuk meluruskannya, wajib itu. Nggih. Mas Anom, turut berduka cita atas meninggalnya Habib Ibrahim Assegaf, suami dari Habibah Najwa Shihab. Semoga husnul khotimah. Amin. Mas Anom ini hatinya sangat bersih dan suci. Didoakan juga. Saya juga meniru Pak Mas Anom ini.
Ya semoga saja begitu. Kita tidak boleh dendam. Musuh, ya bukan musuh apalagi. Musuh itu kalau sudah kalah, menyerah, tidak boleh dibunuh. Gitu. Kalau sudah taubah, ya harus kita angkat sebagai ikhwah atau saudara. Nggih, gitu Mas Anom. Nggih, kemarin pas hujan deras waktu pemakaman saya juga melihat ya banyak mengalir air mata dan air hujan di sana pas pemakamannya itu. Hujan deras itu. Bahkan Romo Kiai Al-Syihab ya itu ikut ya, kan namanya mantu ya mestinya ya kan ya ikut mendoakan di sana. Habibah Najwa Syihab ya. Oleh sebab itu untuk peringatan bagi kita bahwa mati itu tidak menunggu waktu tua. Bisa juga secara mendadak ya dengan penyakit apa saja. Kadang tidak terdeteksi penyakitnya tiba-tiba langsung ambruk begitu saja. Di antaranya almarhum Habib Ibrahim Syarif. Nah, ada Syarifnya Mas Anom. Jenengan kurang nih. Habibnya gak ditulis. Ibrahim Syarif Assegaf. Nah itu. Bin ya Assegaf nah marganya. Wajahnya ini kayak Aldo. Mohon maaf, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baik dan ibadahnya, dijadikan tempat makbarohnya penuh dengan nikmah karomah ilah yang miliki amal. Lebih baik beliau daripada Habib-habib yang sufi-sufi di Nurul Mustafa di mana-mana itu nggak terlalu dikultuskan kan, dimakamkan di jeruk purut kan, sama seperti lainnya kan, nggak didewa-dewakan kan. Nggih, bagus Mas Anom itu. Nggih, husnul khotimah, amin amin semoga. Bu Zainzita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Tentang bolehnya memperlama sujud terakhir dalam sholat. Pernahkah Rasulullah mencontohkannya, Ki? Kalau ada hadis yang berkenaan dengan hal tersebut, mohon penjelasannya. Terima kasih. Saya cari kemana-mana nggak ada, Bu Zainzita. Nggak ada. Mengkhususkan sujud pada rakaat yang terakhir dalam sholat untuk dilama-lamakan durasinya daripada sujud sebelumnya. Itu nggak ada dasarnya. Kalau kita pas sujud disuruh untuk memperbanyak doa, itu ada. Tapi masalah lama, durasi atau tidaknya itu tidak termasuk bahasannya. Alias pokoknya sujud ya secukupnya. Wajibnya itu tumakninah. 2 ketukan atau 2 detik saja. 1 harokat ya. Itu minimal ya. Biasa standar kalau kita sujud itu yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya jangan terlalu lama. Walaupun ada dasarnya kalau sujud itu semua dosa itu rontok. Ya ketika permulaan sholat berdiri itu dosa-dosa kesalahan itu dibebankan di pundaknya musolli, lalu ketika rukuk diperlama, sujud diperlama akan rontok semua dosa-dosa itu. Yang akhirnya dibuat dalil bahwa ada sebagian dari kawan kita yang membedakan antara sujud pada rakaat pertama, kedua, ketiga ya dengan rakaat keempatnya atau keduanya tergantung sholatnya, jumlah rakaatnya berapa. Itu nggak ada tuntunannya, Bu Zainzita. Nggak ada tuntunannya. Malah justru kalau ngimami itu harus melihat jamaahnya. Ada yang punya penyakit pusing itu, sujud terlalu lama itu saya diwaca itu apa? Kadang saya itu ya begitu. Lihat dulu sikonnya, jamaah ini seperti apa. Yo. Rukuk juga begitu, walaupun perintahnya itu lebih disarankan untuk memperbanyak doa pada waktu sujud, ya rukuk. Tapi tidak harus seperti itu. Yang penting kan tumakninah cukup. Itu secukupnya. Kalau sholat sendirian terserah. Mau sujud setengah jam ya ora apa-apa. Cuma nggak ada perintahnya. Sama dengan membaca surat-suratan pada rakaat ketiga dan keempat. Ya, itu kan mabniun ala takhfif. Setelah Fatihah langsung rukuk harusnya, tetapi ditambahi surat-suratan maneh. Orang perintah. Tapi kok ngelakoni ya ora apa-apa. Malah justru ada yang mengatakan itu khilaful aula. Ora utama, ora apik ngono. Wong tuntunannya itu takhfif kok. Rakaat setelah 2 ya, itu langsung setelah Fatihah rukuk saja. Itu sama dengan ini, tidak ada perintahnya. Kalau kita kembali kepada usul
fikih, setiap ibadah itu haram kecuali ada nas yang membolehkannya, menyuruhnya, menghalalkannya. Nggih, Bu Sanjita, nggih, belum saya temukan. Nggih. Pak Nurul Ihsan, halo Bib Rizik, siap kepanasan ya? Nggih. Beras kencur, benci dalil dari mereka sedang benci dari pembodohan itu suatu keharusan bahkan wajib. Nggih. Pak Ahmad Saleh, Aldo mukanya mirip Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi kan India. Nggih, memang dulu sebelum masuk ke India belakang, Hindia Belanda, Nusantara, yang mereka mampir dulu ke India sana, ke pantai Kalkuta atau Kalikut, ya. Dulu ibu kota India itu bukan New Delhi, ya, Kalkuta itu atau Kalikut. Terus lagi dipindah ke New Delhi itu. Nggih, begitu nggih. Pak Nurul Ihsan, Pak Rudi Indres, alif terus kami yang rugi umat Islam. Nggih. Ucapannya apa nggih? Mas Ali terus. Nanti tak baca lagi kalau kelihatan nggih. Abdul Hamid, barokah energi, amin, matur suwun. Beras kencur, tak rugi kami pun juga tak merasa untung. Kami hanya meluruskan kaum-kaum yang lagi kena doktrin sesat menyesatkan. JJ Garok, Adi Ba'alawi, Islamlah tapi Islam rasa Yahudi yang membolehkan berbohong di dalam kitab Talmud, kitabnya Yahudi Israel. Kadang-kadang tidak begitu, Pak JJ Garok. Kadang-kadang ada ajaran Habib yang sufi seperti meniru Nabi Ibrahim katanya. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya kabirun hadza. Ini loh, berhala yang besar ini, ya, ngalungi kapak itu yang merusak, padahal yang saya EDW. Itu namanya tauriyah, ya. Persemon itu, ya. Lah ini ditiru. Misalkan ini kan ahli tata bahasa sebenarnya. Ya, ilmu mantek lah ya. Misalkan saya mau ke Jakarta, ya. Tapi lewat kereta, naik kereta. Lah, ditanya oleh orang, Pak Nur Ihya, mau kemana? Mau ke Semarang. Itu boleh, karena saya lewat Semarang. Dalam hati saya, lewatnya. Dan Pak kereta kan lewat stasiun Poncol, Semarang. Ya stasiun Tawang dan Poncol, ya kan? Ya sama seperti itu. Lewatnya itu nggak saya keraskan ucapan suaranya itu. Nggih. Nah, itu tauriyah. Tapi oleh mereka takiyah namanya. Menutupi kebohongannya. Begitu nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keselamatan kepada Nur Ihya dan keluarga pesannya. Amin. Matur suwun. Pak Joko Nur dari Tangerang, matur suwun. Saya punya guru dari Tangerang juga namanya Pak Joko Syahmat, itu juga namanya Jawa-Jawa. Campuran Arab, enggak apa-apa. Nama itu kan doa, bisa bahasa apa saja. Nggih. Pak Adi Priyatno, Fakih Mukodam, nabinya Habib, temannya Superman. Oh nggih. Manusia super. Didekati, ditenggelamkan, dekati, tenggelamkan. Habib buka, dekati, tenggelamkan. Ini yang berbahaya kan, mereka juga mendirikan Baitul Asyi atas nama Habib Al-Habsyi. Ya. Lawang Kiai Haji Habib bin Bujak Al-Asyi, kok sudah di Al-Habsyi gitu. Ini hampir sama seperti makam wali ngetos, ya, di Nganjuk. Nanti suwe-suwe tadi, oh ini yang asli ada makam Habib Ali bin Muhammad Al-Attos. Padahal ngetos, ya, desa Ngetos, kecamatan Ngetos itu. Tadi Al-Attos, sejarahnya dulu Ngetos itu adalah jasanya Habib Ali bin Muhammad Al-Attos yang mendirikan desa ini. Nah, seperti itu nanti. Terus kiai ini, ulamae menengai, wah bahaya. Ini ada berita terbaru nih. Ma'arif NO di Ponorogo itu mencetak buku agama, ya, untuk MI/MTS-nya ada gambar Habib Syekh bin Abdul Qadir Asakov itu. Habib Syekh yang biasa sholawatan itu loh. Itu ada gambarnya itu. Itu buku KNU-an nih. Lah nampilno. KNU-an iku kudune wajahe fotone Hadratus Syekh kan begitu. Fotone ya Haji Wahid Hasyim atau ya Haji Hasan Gipo kan begitu harusnya. Enggak, malah Habib Syekh malah. Lah ini kewaspadaan ya PCNU Kabupaten Ponorogo. Teliti, monggo diteliti. Nggih. Yang menemukan ini malah justru kawan kami Kiai Muda, Kiai Beni Subhan di channel Tali Jagat Baru. Monggo disimak bersama kalau nggak percaya.
Nggih, bagus itu. Ikuti. Beliau itu mendidik yang berkualitas tapi dengan cara yang bijaksana. Nggih, Pak Basir, setia nyimak ngaji Pak ya? Nggih, siap nggih. Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bangsa kita ini bermental tempe karena tak berani melawan Pak Alawi secara fisik? Mereka seenak udelnya melakukan kekerasan kepada bangsa ini tapi kita tetap diam saja. Apa yang panjenengan sampaikan ini ada benarnya, Bu Arfi Fadilah. Seperti yang dikatakan oleh beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kita ini bangsa penakut ini. Mau dihina-hina itu malah justru kita ini diam saja. Kalau menurut tekad pahlawan kita dulu itu, lepaskan sarungmu ganti dengan rok saja. Gitu. Loh ya mental tempe ini karena sering makan tempe dan tahu. Bu Arfi Fadilah. Saya ini punya simpanan video yang sangat bagus ini dari keponakannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Muhaimin Iskandar. Itu ada, saya tadi dikirimi sama Gus Abbas Buntet. Ya ini ada kemungkinan, ya semoga saja beliau bersama dengan kita ini. Masalah yang pondok pesantren dari kalangan Habib, terus ada yang bukan Habib itu protes, ya, terus akhirnya malah langsung dipidana, dipolisikan, dipenjara, kan gitu nggih. Ya sama dengan kasusnya Kiai Fuad Fleret. Kalau kiai atau orang selain Habib bersuara langsung ditangkap. Ini negeri apa? Ini negeri kita, negeri merdeka kok. Ada seorang Habib punya pesantren, punya pengikut. Ada seorang pedagang, dagangannya hancur, tidak laku, bangkrut. Hanya gara-gara ada edaran dilarang belanja di luar keluarga ini. Dia main di sosmed, tidak menggunakan kata-kata kode, langsung tuju, saya bangkrut gara-gara ini, di penjara langsung. Penjara anak ini, sampai sekarang saya berusaha menolong. Semoga apa ini anak? Nah, semoga Kang Mas Muhaimin, kalau ini simpanan saya ini. Simpanan saya ini. Jadi serasa kita ini tidak merdeka. Di negeri yang diperjuangkan oleh darah dan air mata leluhur kita. Kenapa bisa seperti ini? Karena penjajahan yang paling efektif itu dengan senjata agama memang. Yang ada benarnya memang. Senjata agama. Tanpa perlawanan yang cukup berarti sudah bisa menguasai semuanya. Dengan agama itu. Karena agama itu orang tidak menggunakan akalnya. Langsung diterima begitu saja. Nggak ada salah benarnya, benar semua. Gih. Berikutnya, gih, Pak Supargianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjenengan sukani, disukani sehat, disukani itu diberikan, diparingi, sukani, disuko. Sehat jasmani rohani saya akan nyerdaskan generasi kita supaya itu sebetulnya dibodohi. Matur suwun atas doanya. Mbah Gogel, jare sopo kita nggak berani melawan Mbah Alawi secara fisik. Ini jare Gogel. Coba Balai mulai main fisik, coba saja dulu. Mbak Gogel ini termasuk berani. Nggak ada yang perlu kita takut. Pak Ahmad Saleh, di kampungku ada mitos. Kalau nenek-nenek gak mati-mati nanti akan bertelur. Nenek-nenek gak mati bertelur. Bisa ya bertelur nggih? Nggih. Ini alif terus ini. Gus Bahak yang ilmunya tinggi saja begitu memuliakan habaib duriyah Rasul. Uas juga. Jangan ngaku-ngaku NU kalau benci habaib lah. Ini Mas Alif Al-Aidrus. Begini loh Mas Alif Al-Aidrus. Habib ini, Habib Alif Al-Aidrus. Gus Bahak, dan kiai yang lain itu tidak tahu. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kitab ini. Kalau memang beliau punya kitab ini, saya akan berguru. Dan tidak memiliki manuskrip Tobaqat Fuqaha'il Yaman, manuskrip Khulasatul Asar, manuskrip Tobaqatul Khawas. Begitu juga ada 2 manuskrip Samsud Dairah yang tersimpan di Tarim Yaman, yang satu di King Saud University, Saudi Arabia. Nggak punya beliau. Beliau hanya memegang kitab mungkin Al-Ghurrar, Masra'ur Rawi, hadian kalian. Sehingga mereka mudah percaya husnudzon. Korbannya apa?
kiainya dipegang, korbannya murid santri jamaahnya. Jenengan ajak joget itu Gus Bah, jenengan ajak joget itu UAS, silahkan. Tapi kalau saya, no, jenengan kasih 10 juta untuk saya joget Zafin, saya tidak akan pernah mau. Karena itu bukan tradisi saya. Dan saya tidak mau berjoget. Kalau masyarakat awam berjoget, monggo. Tukang fatwa, mufti, tukang ceramah, khotib, ya dai itu nggak boleh, fasik. Loh, kadang-kadang kalau saya kerja di kantor itu nggak mungkin pakai kopiah kan, itu saya mengaku fasik. Kadang-kadang saya bertopi tapi ya nggak pantas. Kadang-kadang upacara masuk ya kadang-kadang seperti itu. Gitu loh Pak Alif Alaidrus. Jangan menyamakan Gus Bah. Ilmunya tinggi di bidang apa? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap yang berilmu itu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Dan Gus Bah tidak berani membahas. Pernah Gus Bah membahas masalah nasab sebentar saja, sedikit saja, sejarah langsung, dan kok salah. Salah. UAS pernah membahas masalah nasab dan sejarah, salah. Di Tarim itu ya tidak diaspal, walaupun negaranya kaya, gedabrus. Dulu kita bisa melihat langsung walaupun tidak datang secara fisik ke sana kok. Tarim adalah kota wali. Tarim itu kota hurufi, bukan kota karomah, kota hurufah. Tapi sekelas UAS, AS belum menyadari. Mohon maaf. Tidak jaminan orang yang cerdas itu dapat hidayah. Belum tentu. Hanya mengedepankan husnudzon saja. Ya ini Mas Alif Alaidrus. Tidak saya panggil Habib dengan Mas saja. Nggih, begitu. Ya Alaidrus itu ya Habib tapi tak celuk Mas wae. Supaya jenengan bisa paham bahwa Alaidrus itu juga merampas nama besarnya Abdul Ghais bin Jamil. Saya punya kitab khusus yang membahas tentang marga Alaidrus itu. Ya. Di antaranya termasuk ya Syamsus Sumus. Yang asli itu milik dari Waliullah Abdul Ghais bin Jamil. Dirampas menjadi miliknya Alaidrus. Walaupun di Aden ya ada Masjid Jami Alaidrus juga, memang besar peranannya Alaidrus dalam perjuangan, tetapi juga ada sisi negatifnya di Alif Alaidrus. Nggih, beras kencur, wes kesel bin au pikir sebelum tidur dan jangan duduk minum air kobok. Beras kencur. Nggih. Pak Aman Gufroni, kajian sejarah di bawah Belanda. Kajian kita nasab tidak nyambung, kajian virologi tidak ada manuskrip, kajian genetika tes nakal buku tidak ada makam palsu, sejarah palsu, semua dipalsukan kok. Nggih. DJ Garok. Assalamualaikum. Saya setelah ikut pengajian live nggih monggo. Mungkin Pak DJ Garok tadi kan sudah menulis di sini, berarti kemungkinan ada acara. Enggak apa-apa Pak DJ Garok mengikuti yang versi nanti. Nggih. Demak City. Kota Demak. Assalamualaikum ya Inur. Waalaikumsalam. Tetap semangat dan meluruskan sejarah nasab yang dibelokkan Pak Alawi. Kami setia dalam mengaji pengajian. Nggih. Kalau saya salah ya, tidak menghadirkan data sesuai dengan fakta, buang saja apa yang saya sampaikan. Buang saja. Karena apa yang saya sampaikan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan di hadapan umatnya Allah. Nggih. Ahmad Saleh Gus Bah itu bukan nabi, bisa saja salah. Nggih, Gus Bah bisa saja salah. Ya kemarin kan salah ucapannya. Kalau Wali Songo Pak Alawi itu kitabnya apa? Kitab Al-Imamul Muhajir karya Habib Muhammad Dia Syihab yang menyalin kitab Syamsul Dhairah itu. Salah. Lawang Habib Abdurrahman bin Husain Al-Masyhur, pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsul Dhairah, bisa juga salah, dan saya sudah pernah membongkar kesalahannya kok. Kalau yang salah itu saya, wajar. Lah yang salah kok beliaunya kan ya tidak wajar lah. Nggih, begitu nggih. Jadi begitu nggih. Bintang kebenaran. Tengku Kori setelah menempel ke klan Ba'alawi ternyata sama sekali tidak dianggap. Bahkan diusir secara tidak hormat. Kasihan sebetulnya. Di mana-mana Ba'alawi menganggap selain golongannya itu hina alias kambing. Nggih. Oleh sebab itu jangan berkawan dengan habaib. Jangan pernah terhina nanti. Karena pasti akan dipandang sebelah mata. Gitu paling. Akhwal. Kiai tadi. Kiai itu menikahi Habibah Syarifah.
zina itu. Jadi sudah curiga terlebih dahulu, dilihat dari wajahnya. Ini namanya rasis dan fasis. Rasis dan fasis yang dituduhkan oleh Kang Mas Rizik Syihab terhadap kita ulama Indonesia Nusantara, kiai-kiai kita, tuan guru, buya-buya kita. Rasis dan fasis. Menuduh malah kita ini yang rasis dan fasis, itu bagaimana? Oke, jadi Tengku Qori sadarlah Kang Mas, nggih. Tengku Qori, ayo bergabung lagi dengan kita. Jangan ditipu. Nggak mau. Pihak sini kan nggak mau. Pihak sini nggak mau, tapi saya masih mau menerima. Yang penting taubatan nasuha. Dalam ilmu politik perang, orang yang berkhianat itu tidak akan dipakai, Kang Mas. Kalau jenengan mengkhianati saya, mengkhianati perjuangan Kiai Haji Madudin Usman, Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan, berarti mereka juga akan menilai, lawang itu kawan-kawannya saja dikhianati, apalagi kita ini nanti ya. Begitu itu, namanya ilmu perang kok, Kang Mas Tengku Qori. Ilmu perang itu begitu kejam. Dan jenengan kurang bisa membaca ya. Wes pokoknya mobil. Alah Kang Mas, nanti kalau ada rezeki banyak ikut kami akan dapat mobil. 10 juta lu dapat mobil, Kang Mas. Mobil apa? Lah, mobil 10 juta, mobil Ford Laser ada, Corolla yang lama-lama itu. Sebenarnya kan mobil, rodanya kayak 4, serepnya 1. Mogokan. Ya mogokan, ya tapi kan mobil itu loh. Ya, jangan memburu Fortuner, memburu Alphard, Al-Fatihah. Ya mau coba Fatihah, Al-Fatihah berkali-kali, nanti insya Allah bisa beli. Barokahnya nanti berjuang seperti ini, nanti Allah akan memberi jalan kemudahan sendiri. Jangan takut, la tahzan, inallah ma'ana. Gitu, jangan berkhianat. Ya. Pengkhianat itu akan disempang sandur, nggak dipakai kemana-mana. Dulu kalau Belanda ada pengkhianat dari pribumi malah dibunuh. Bahaya orang ini, nanti bisa mengkhianati kita lagi ya, begitu. Nggih, bintang kebenaran, semoga saja tetap saya terima tobat Anda. Nggih, saya terima. Ayo bekerja dengan saya. Kerja apa saja. Insya Allah halal adanya. Nggih. X41. Apa hukumnya menyalin kepribadian atau fisikal menjadi data AI, Artificial Intelligence, untuk diinstal ke jasad Android yang kini sudah semakin mirip manusia asli? Daging buatan dari stem cell abadi halal atau haram? Ya. Ini Pak X41 itu lompatan pemikirannya menuju ke peradaban berikutnya 100 tahun setelah ini dan sampai 100 tahun nanti. X41 ini nanti hukum syar'i akan menyesuaikan Pak X41 mana yang lebih berdampak, mafsadah atau maslahahnya. Kalau maslahahnya lebih banyak, misalkan ada chip, suatu saat handphone itu bukan hand lagi, tapi phone itu sudah by chip di otak kita. Jadi seperti telepati, ya, langsung bisa melalui sidik jari. Kita usap sidik jari kita ke sini, ke keningnya, langsung mikir diri. Kayak AI itu bisa membaca. Tapi kita tidak boleh percaya 100% terhadap AI, gitu. AI atau Artificial Intelligence saja. Sama dengan kita tidak boleh percaya sepenuhnya pada Google atau percaya sepenuhnya kepada Kamus Munjid saja. Gitu. Harus ada manusia normal tanpa robot yang menfilter, menyeleksinya. Nggih, Pak X41. Lurus panjenengan, inilah yang saya cari, itu sosok-sosok seperti Pak X41, seperti panjenengan ini. Pemikirannya itu visioner itu. Jangan seperti santri-santri bahas kitab kuning saja. Bahas kitab yang 2 lemari itu. Ya mohon maaf, saya nggak merendahkan, kitab saya juga banyak. Tapi tidak saya banggakan satu-satunya. Karena apa? Ilmu Allah lebih banyak. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithli madada. Ilmu dari alam ini masih banyak yang belum tertangkap oleh data dan ditulis oleh pena. Jangan hanya mengandalkan kitab itu, kan ya ada yang usianya lama, itu ada yang belum dan tidak sesuai dengan zamannya. Yang perlu diupdate gitu loh. Jangan kaku, dulu nggak ada bayi tabung, nggak ada yang namanya AI dulu itu, nggak ada ngaji YouTube seperti ini. Nggih, lurus Pak X41, nanti dilihat dulu nggih, Pak X41 banyak mafsadah atau maslahannya. Kalau banyak maslahannya nggak apa-apa,
Tapi kalau sebaliknya maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Masalah termasuk stem cell ini nggih. Jadi nafsin wahidah itu stem cell. Ya ayuhan nasu butur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatu wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nafsin wahidah itu bukan Nabi Adam saja, tapi stem cell lalu membelah menjadi zaujaha, bukan zaujataha nggih. Siti Hawa itu anak kembarnya Nabi Adam. Lalu anaknya Nabi Adam dan Siti Hawa itu kembar lanang wedok, Qabil, Iklimah, Habil, Labuda dan seterusnya kecuali Nabi Sits alaihissalam. Nggih. Pak Ilyas Bakri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayahe pribumi sadar, wis aja percaya kitab-kitabe Ba'alawi, isine gedabrus kabeh. Gus Ketum Yai Rois, monggo tangi bangkit dari di Nina Bobokan Ba'alawi, aja dijual kaum Nahdien. Terus Pak Ilyas Bakri ini pesannya luar biasa. Luar biasa. Nggih. Berikutnya Abad Bandawa, lebih baik salah mencintai Habib Predator daripada salah membenci Habib Predator. Ya tunggu kurban berikutnya. Tunggu kurban-kurban berikutnya. Nggih, kalau memang nggih kadang ini dalile kan ngono. Lho nek bener ya Gus Kawasari gak gelem ngaji. Gara-gara untuk gelar Gus ya. Mohon maaf Gus nggih. Jenengan sanate nyimak saya. Ya enggak apa-apa, ya sama-sama saling menasihati nggih. Bu Rosi Askia Putri, Habib Durya Yahudi fix no debat. Nggih, laras saya dikirimi jurnal-jurnal dari luar negeri itu tentang DNA itu saya belajar ke ulama. Ya. Ulama itu bukan harus pintar agama, enggak, itulah terminologinya. Okay. Ini yang belum dipahami oleh santri-santri kita, misalnya di Sani, misalkan di Zaini, misalkan ya. Walaupun kita kuning yang kelotok, tapi ulama, sobat. Ulama itu ilmuwan, semua yang berilmu tinggi, menguasai bidangnya masing-masing itu ulama. Profesor itu ya ulama secara etimologi. Dr. Sugeng Sugiarto, Dr. Prof. Ali Kaim itu ya ulama di bidang DNA. Oke, begitu. Oke. Alexander Javas King, Alif, otak jenengan itu kenapa agak realistis? Oke, begitu diingatkan, di Alif Alaidrus, Ini kok cuma Alaidrus itu lainnya mana? Nggih. Pak Ilyas Bakri matur suwun. Pak Roni Fatahillah. Polemik nasab sudah jelas. Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan yang benar, ilmiah, rasional dan objektif. Adapun pihak habaib hanya bisa bernarasi, menutupi kepalsuannya, tapi anehnya masih banyak kiai yang cuek atas kebenaran itu. Kenapa, Yai? Masih terkena pengaruh gendam permanen. Ya bahasa kasarannya itu sihir dogmatik, ya, sehingga bisa menguasai memori, akal pemikiran kawan-kawan kita. Semoga lambat laun ya kita tidak pernah lelah untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka mau menyadarinya. Sampai tidak hanya kiai kita, Pak Roni Fatahillah, dulu itu Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi ya dari Aljazair sana itu juga kena prank kok. Nanti kita bahas, ada kitab yang kitab kuning ya, kitab tentang tasawuf, ilmu ma'rifat. Itu juga menyebutkan bahwa Habib dari marga keturunannya Ali As-Sakron yang bernama Abdurrahman itu juga mendapatkan ijazah semua kitab karyanya Imam Ghazali melalui Yaqodoh. Padahal Imam Ahmad bin Abdurrahman ini cucunya Ali As-Sakron bin Abdurrahman bin Ali As-Sakron bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakaf. Ini lahirnya Imam Ahmad bin Abdurrahman itu tahun 887 Hijriah. Itu lahirnya. Lah, wafatnya Imam Ghazali itu 505 Hijriah. 300 tahun Imam Ghazali meninggal dunia itu masih bisa ketemu secara yaqodoh dengan Imam Ahmad bin Abdurrahman. Lalu mengijazah kitab-kitabnya untuk diijazahkan kepada lainnya. Masuk akal apa enggak? Dan ada kitab kuningnya, nanti kita bongkar bersama. Ini hasil dari penelitian kiai-kiai kita.
Subhanallah, subhanallah, nggak ada brusnya. Ridho triple. Assalamualaikum, saya tinggal di Malang Selatan tapi asli Madura Sampang. Di Sampang mana nggih? Waalaikumsalam Pak Ridho triple. Saya sangat suka dengan keilmuan Yai yang kekinian dan up to date. Apakah masih relevan saat ini untuk mengkaji kitab bab perbudakan? Oh, masalah perbudakan itu dulu sempat dipikirkan oleh Imam Hanafi sampai beliau meninggal dunia gara-gara masalah Amat al-Mustaulladah itu. Jadi kalau perbudakan itu sebenarnya nggak cocok. Nanti kaitannya dengan milkul yamin itu nanti. Karena ini aturan manusia modern bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, berarti tidak ada yang namanya perbudakan. Tetapi secara modern ada perbudakan modern, termasuk bekerja ke Arab Saudi, mengikuti majikan-majikan yang pemikirannya klasik, ya maka dianggap sebagai budak jariah ya. Kalau perbudakan modern sekarang, Indonesia merantau ke Kamboja, diambil ginjalnya sampai mati. Jangan mau, ini termasuk perbudakan. Begitu juga penyelundupan manusia, perdagangan manusia, itu termasuk juga perbudakan. Haram. Perbudakan itu ada karena ada peperangan. Sebab itu perang dilarang, berarti perbudakan sudah tidak ada lagi. Nggih. Nanti kita bahas lagi, nggih. Pak Ridho triple asal Sampang. Istri saya itu Sampang. Di Madura, nggih. Karena sudah 1,5 jam kita bertemu lewat udara, maka kesimpulannya adalah bahwa kitab Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait ini sama dengan 5 kitab sebelumnya yang lebih tua, Tabaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tabaqat Sulaha'il Yaman, Tabaqatul Khawas al-Sudqi wal Ikhlas. Tidak ada nama dari leluhurnya Ba'alawi yang ada. Kalau Al-Alawi min Duriyati Ali bin Abi Thalib itu ada dan dikuatkan oleh Alaqah Al-Yaman bi Ahlil Bait, mencatat nama-nama keturunan dari Sayyid Hasan dan Sayyidina Husain yang hijrah ke Yaman. Tidak ada keterangan tahun 317 Hijriah berangkat dari Basrah, lalu ke Madinah, lalu haji ke Mekah, lalu secara berpindah-pindah ke terakhir Husaisah. Imam Ahmad Al-Abbah meninggal di Husaisah itu tahun 345 Hijriah, tercatat nggak ada. Berarti Imam Ahmad Al-Abbah itu terdeteksi di kota Madinah, ya, di satu desa yang jaraknya dengan kota Madinah itu antara 3 kilometeran. Surya namanya. Itu tahun 234 Hijriah. Umurnya perkiraan 25 tahunan. Nggak mungkin orang umur 90 tahun jauh-jauh menempuh jarak 2.500 kilometer ya, bersama dengan 77 orang dari Bani Al-Ahdal dan Kudaimi dan anak cucu dan khodam-khodam pembantunya semua. Nggak mungkin seperti itu. Jadi kita buktikan sesuai dengan Mufti Diyar Al-Yamaniyah Syekh Syamsuddin Sarafuddin, yang termasuk di sini tadi Al-Houthi, penguasa de facto dan de jure di Yaman sekarang ini, yang berani menyerang Israel saat ini dan tentara Amerika, kapal Indo-Amerika di Laut Merah, di Teluk Selat Babel Mandeb sana. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi bahan pertimbangan, dan perlu diingat sekali lagi, Habib Kiai Haji Habib bin Bujak Al-Asy Al-Jawi yang memiliki Baitul Asy, ya, mewakafkan di Arab Saudi sana, itu bukan Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Ba'alawi, bukan. Sekali lagi, salam hormat untuk Tengku Iqbal Johar untuk meluruskannya. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi.
Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.